Hai, halo, apa kabar semuanya, teman-teman netizen dan sahabatku semuanya. Tetap sehat ya, harus tetap jaga kesehatan ya. Karena dengan sehat kita bisa melakukan apa saja tentunya ya. Mau salto-salto, jungkir balik, jingkrak-jingkrak, gelosor-gelosor atau gulung-gulung. Kalau kita sehat pasti kita tetap oke saja ya. Ada sesuatu yang menarik ini di beberapa hari ini terkait dengan ya Deddy Sitorus vs Jokowi. Ya, asik banget nih ya. Dari anget-anget kuku sampai agak panas dan akhirnya memanas. Tapi yang menariknya ya di saat memanasnya itu tiba-tiba Mbak Puan mengatakan hal yang mengejutkan tentunya ya. Tentang ya tidak sejalannya dengan apa yang mungkin semangat dari kader PDI seperti Deddy Sitorus dan lainnya ya. Dan berawal dari bagaimana polemik ini ya, panas-panasan ini ya, kayak kita diterik matahari aja panas-panasan ya. Bagaimana Deddy Sitorus mengatakan bahwa ada gitu kan ya, konteksnya kan ada. Coba kita lihat dulu ya supaya tidak salah ya saya dalam melihat hal ini gitu ya. Coba kita lihat satu-satu ya bagaimana nih. 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Nah, ya kan ya. Coba kita lihat katanya satu persatu. Ada ya. Jadi ada utusan ya. Ada utusan itu ya ada, memang ada, dan itu belum tentu itu dari utusannya Pak Jokowi atau belum tentu juga dari utusan yang lainnya. Tapi yang jelas ada utusan ya. Kita nggak tahu dari mana utusan itu, yang jelas ada gitu kan ya. Tidak menunjukkan ini utusannya Jokowi. Itu yang pertama, Bro ya. Dan dari situ beberapa mungkin beberapa hari ya, 1 hari 2 hari, pada akhirnya Pak Jokowi ditanya oleh para wartawan pada saat itu, dan Pak Jokowi ya agak-agak gimana ya, ada spontanitas di situ dengan menjawab, saya difitnah diam, saya diam gitu kan ya, saya dijelek-jelekin juga diam loh, tapi ada batasnya, ada batasnya kan Bro ya. Jadi saya kira mungkin ada sedikit misunderstanding ya, karena mungkin ya Pak Jokowi tidak melihat apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini. Menurut saya seperti itu Bro, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Jadi harus dicermati dari kata per kata, menurut saya seperti itu, karena ada bukan berarti ini adalah suruhan, bukan begitu kan, tapi ada itu ya siapa saja bisa kan, ada utusan, bisa jadi utusannya siapa begitu kan, bisa jadi seperti itu teman-teman. Dari situlah Pak Jokowi pada akhirnya terlihat batas kesabarannya ada batasnya gitu kan ya. Jadi batas kesabarannya ada batasnya. Bagaimana sih maksudnya, begitu juga saya iya. Tahukah begini Bro ya, ada batasnya, jadi kesabaran ada batasnya, ataukah kecemasan ada batasnya, ataukah kegendoan itu ada batasnya, kita juga nggak tahu juga ya. Karena menarik banget ya, begitu spontannya ketika Pak Jokowi mengatakan itu, dan mimik dari ekspresi wajahnya itu jadi berbeda begitu ya. Dia berbeda dalam sekejap, beberapa detik itu berbeda. Itu menurut saya teman-teman. Tapi ya bagaimana menurut teman-teman semuanya, dan pada akhirnya tidak sampai di situ ya. Relawan Jokowi ya, Projo ya, atau mungkin yang biasa disebut oleh netizen yang tidak pro dengan Pak Jokowi adalah Ternak Mulyono itu kan ya. Biasanya netizen yang tidak pro dengan Pak Jokowi mengatakan itu adalah Ternak Mulyono, mengatakan ya dukungannya dengan Pak Jokowi. Coba kita lihat ya, ini dia. Ya. Nah, tapi khusus untuk konteks ini kan, selama kasus Hasto ini kan
mulai dokumen yang udah di Rusia sana yang nggak jelas sampai sekarang, bahkan publik menantang-nantang. Kemudian juga yang kedua apa ya, narasi tentang bahwa Jokowi yang mendorong apa revisi undang-undang KPK, kemudian ini yang Deddy Storus ini yang terakhir, bahkan sebelumnya juga ya Bu Mega tanda kutip mengintimidasi KPK ya, akan datang ke KPK. Nah ini kan satu rangkaian. Jadi Nah, pada akhirnya speak up juga ya. Jadi ada ya tentu ada pembelaan karena itu adalah pujaan hatinya begitu kan ya. Bagaimanapun Projo adalah di belakang Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah pujaan hati para projo dan projo ini begitu teman-teman semuanya ya. Jadi itu lumrah, ini manusiawi dan itu sah-sah saja begitu ya. Tapi yang menarik bro ya, di saat itu sudah memanas, ketika itu sudah berapi-api, bagaimana Hasto mengatakan di beberapa minggu kemarin, bagaimana dia mengatakan, ya kalian tahu sendiri, coba dilihat-lihat mungkin kalian tahu dan sebagaimana itu, dan semuanya kompak PDI ini untuk memperjuangkan Hasto ya. Bagaimana sampai ada demo ya, kemarin ada demo di depan KPK bahwa mengatakan bahwa dalam orasinya inilah Hasto ini adalah korban kriminalisasi. Dan begitu semangatnya, begitu apa ya berapi-apinya untuk bisa membebaskan Hasto, dan tentu dari pernyataan Hasto bagaimana ada satu berkas yang dititipkan ke Rusia sana ya, ya itu kan ya sudah ada seperti itu dan polemiknya agak panjang. Dan bagaimana reaksi Puan ketika ditanya wartawan, ini sangat mengejutkan banget bro. Jadi coba kita lihat bagaimana kata-katanya ya, ini dia. Prasangka, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu, tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian, kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa iya jadi seperti itu bro ya. Jadi penelitian Mbak Puan ini mengatakan bahwa ini hari masih hari puasa tentu ya. Pertanyaannya adalah apakah setelah hari puasa ini ya jadi berubah seperti teman Deddy Sitorus dan kader-kader PDI lainnya. Kita sudah tahu bagaimana juga Ibu Megawati juga sampai ke KPK dan mengatakan hal yang sangat begitu tegasnya begitu kan ya. Ini berbalik dan 180 derajat ya oleh dengan Mbak Puan ini ya. Jadi apalagi saya bisa mencermati mungkin ya, apakah ini masih di bulan suci Ramadan, jadi harus menahan amarah, menahan emosi, harus tetap menahan diri, atau bagaimana teman-teman semuanya? Apakah setelah hari raya nanti akan berubah situasinya? Kita juga tidak tahu. Ataukah memang seperti itu reaksi Mbak Puan, kita juga nggak tahu juga ya. Jadi sepertinya ada ketidakkompakan ini dalam tubuhnya PDI, ada dualisme sepertinya ini ya, dugaan saya seperti itu ya. Karena di satu sisi bagaimana perjuangan kader-kader PDI seperti Deddy Sitorus dan yang begitu vokal, apalagi pada saat di DPR yang mengatakan ini sah, ini adalah kalian lihat aja sendiri bagaimana dia lantang banget ya mengkritisi rezim yang lalu begitu kan ya. Ada memang sesuatu kan gitu kan. Dan beda banget dengan Mbak Puan yang mengatakan bahwa ya setiap orang itu ada kesalahannya. Ini tanda tanya besar bro, kenapa seperti itu ya. Jadi menurut dugaan saya ini adalah masih di bulan suci Ramadan ya. Jadi speak up dan
emosi-emosi, terus sesuatu yang mungkin bisa membatalkan puasa itu ya. Jadi tidak dilontarkan dan masih dipendam. Tapi masih ada begitu teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman semua bagaimana tuh? Ya. Jadi konteksnya ini masih bulan suci ya, Ramadan ya. Nanti setelah hari raya Idul Fitri lain lagi, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Atau memang itu memang seperti itu ya. Jadi begitulah ya. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Jadi kalau memang iya itu memang dari hati Puan Maharani mengatakan bahwa ya kita sudahi saja, mungkin seperti itu ya kesimpulannya. Jadi ini kontradiksi ya, ini sangat bertentangan dengan semangat kader-kader PDI yang lainnya yang begitu semangat bagaimana ya kita tahu sendiri. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru, lebih heboh tentunya ya. Mengejutkan sekali dan ya bagaimana teman-teman melihat hal ini ya. Ditulis komentar saja. Terima kasih. Salam sehat untuk kalian semuanya.